cukup ya. Oke, terima kasih sama, nggak tahu terima kasih apa-apa ya sama Elizabeth yang maksa itu ya. Sebenarnya teman-teman jujur aja saya bukan sulit ya, saya bukan susah waktunya, tapi saya ini pura-pura sombong aja. Karena kalau nggak masa habis sudah, kamu sih, oh iya bisa, kan nggak lucu kan, nggak keren ya. Jadi saya pura-pura aja mundur-mundur kayaknya sibuk, padahal dia enggak kok. Ya. Undangnya pakai 2 keret berlian ya. Tadi udah diambil 2 biji, lalu nggak apa-apa saya kasih Joni aja. Terima kasih. AM banyak uang sudah. Terima ya. kasih. Saya kasih judul Change Life with Prudential ya. Kenapa? Saya geser sedikit ya. Ini yang mana? Udah bisa ya? Yang mana? Awal semua dari hari ini saya sharing. Saya bukan pembicara profesional ya. Saya juga bukan motivator, bukan apa. Saya di sini hanya bisa sharing perjalanan saya dari awal saya jadi agent sampai hari ini. Jadi 7 tahun saya di Prudential. Saya hanya mau cerita tentang apa yang saya lakukan, ya. Tapi saya dengar juga kan Bu Elizabeth ajak saya, undang saya jadi pembicara di sini. Kayaknya juga nggak ada yang tulus ya, karena kita tuker kemarin. Saya minta Kano, dia tuker leader saya. Ya, saya minta Elizabeth, dia tuker lagi satu. Lutfi kemarin ya. Terakhir minta siapa lagi ya terakhir? Koci Enda, Ida ya. Tuker saya dan saya sekarang saya mau tuker satu. Ya, nanti pulang. Dan katanya, kan zaman sekarang nggak ada yang tulus. Katanya, saya dengar dari leader saya, katanya kalau bicara di Harvard ini pulang dikasih iPad. Makanya saya malu. Pokoknya Jody ketemu semua terus ya. Katanya gitu, katanya nggak tahu sih bapak. Iya benar ya. Betul ya. iPad-nya itu. Oke, tema dari saya adalah awal kenapa saya gabung di Blue. Karena sebenarnya ini I want to change my life, but how? Ya, saya langsung aja. Ya, sebelum orang cerita, paling seneng kalau saya ya, paling seneng di yang ini. Who am I? Saya mau cerita background saya sedikit. Dan ternyata saya saudaranya Bill Gates. Tadi Joni ini meramal saya, nggak tahu mungkin cuan tangan saya atau apa, saya nggak tahu. Padahal orang lain nggak berani, tapi dia memang orang agent itu harus pede. Tiba-tiba dipegang diramal. Dan saya tahu apa yang dinilai itu pasti sama semua. Nah itu. Tapi balik lagi, saya murah hati Jinjai lah Jinjai ya. Jinjai kasih Joni aja loh, tapi jangan semua. Nah tapi terus saya lihat ternyata hilang 2 biji kecil-kecil nggak apa-apa ya. I graduate from Petra maksudnya ya, bukan Perth University, Petra ya Petra, saya jurusan ekonomi dan ternyata saya mirip sama Bill Gates karena saya hari ini bisa sombong. Kalau dulu saya mungkin malu ngomong seperti ini ya, tapi kalau hari ini saya nggak malu lagi. Memang dulu saya ada beberapa yang D, bahkan nilai IPK saya, IPK rata-rata berapa teman-teman? 7. Wah ini nggak pinter juga ya, sama kira-kira berapa? 3,7. Wah itu kepinteran. Masa nggak tahu sih berapa? Apa nggak pernah kuliah? Ya Allah, 1,7. IPK rata-rata 2,5. 2,5 tahun berapa? Masa nilainya dulu selesai? Salah 2,75 kan? Ya. Benar kan? 2,75. Itu rata-rata. Kalau orang ya lihat, kalau lagi mau cari kerja lowongan itu minim 2,75 dan saya 2,74 kalau nggak salah, 2,72. Jadi susah diterima pekerjaan ya. Dan saya sangat beruntung sekali karena kalau diterima saya mungkin hari ini juga nggak berdiri di sini. Dan yang kedua, nanti aja yang kedua nanti ingatkan dia ada lagi. Nah itulah saya jadi dari background. Tadi siapa yang tidak mengerti masa depan saya? Wah, dari Perth semua ya, dari Perth semua ya. Kemarin saya waktu minggu lalu di Editation, dia habis lihat dia bilang gini, oh posisi nggak ngerti. Jadi kalau mau sukses tuh nggak perlu pinter-pinter.
Saya juga nggak ngerti itu sebenarnya sadipan itu. Cuma saya tanya teman saya, kalau saya mau nulis gini nih apa? Itu beneran ya? Oh gini ya, baru saya tulis. Saya nggak yang buat ya. Jadi saya tanya, terus saya suruh teman saya pintar Inggris, saya suruh terjemahin. Nah, kalau lihat dari sadipan saya adalah anak yang keempat ya, dari 4 bersaudara dan anak yang paling kecil, dan saya tidak manja. Itu bedanya. Saya hidup di keluarga yang sederhana. Di sederhana itu lebih repot loh daripada orang yang miskin, karena Pak miskin itu kan kelaparan, dia ngerti artinya nggak enak, ya kan? Kalau saya bingung karena saya makan juga ada, mobil juga ada, tapi biasa-biasa. Tapi saya nggak pernah bisa keluar negeri, rumah saya juga nggak ada AC-nya. Tapi saya juga nggak ngerti gimana jadi orang kaya itu gimana, nggak ngerti karena papa saya dan saya nggak pernah berkumpul dengan orang kaya. Makanya saya bilang saya nggak pernah ngerti bermimpi. Itu saya juga nggak diajar papa saya, kamu harus bisa beli rumah besar, enggak. Cuma papa saya pernah bilang sama saya, kamu pokoknya jangan kerja sama orang, itu aja satu. Ya, yang kedua saya selalu ingat papa saya bilang apa? Kalau setiap kali dia tokonya sepi, ya toko sepi, dia selalu bilang gini, toko sepi, kalian harus apa? Harus apa? Berdoa. Oh benar. Ya, itu orang tua zaman dulu. Dan kalau habis beli mobil, senang beli mobil, tapi anaknya yang sengsara, disuruh berhemat lagi. Jadi berarti kan bukan tambah kaya papa saya kalau bisa beli mobil ya, tapi budgetnya dibagi. Dan itu sampai hari ini saya kadang-kadang secara nggak sengaja saya ke anak saya juga seperti itu. Umpama saya habis beli mobil, tadi habis nyicil mobil, sudah nggak usah beli kan mama habis nyicil mobil. Saya kok kayak papa saya ya. Sebenarnya salah, nggak boleh. Tapi saya harus mikir saya nggak boleh gitu. Kalau saya mau beli mobil, saya harus cari income yang lebih besar lagi supaya tambah naik income saya. Ya, itu sekilas. Akhirnya saya sampai waktu kuliah, saya orang nggak suka minta-minta dari dulu. Minta itu bagi saya berat sekali. Mulut ini susah. Lain sama kakak saya ditanya, Pak saya mau ini, dan ya bukan semua diturutin ya. Cuman papa saya memang bekerja untuk anak. Dia juga ngirit, nggak pernah pergi, nggak pernah apa. Itulah papa saya. Nah lalu saya akhirnya waktu kuliah saya merasakan saya harus kerja karena saya kepingin punya uang sendiri. Dan waktu kuliah kurang lebih semester 7 atau semester 6, saya melamar di sebuah perusahaan otomotif ya, saya sebagai sales counter. Waktu itu saya kerja, itu langsung lumayan. Waktu itu tahun 93 atau berapa, itu gaji saya dan komisi saya total itu sudah 3-4 juta per bulan. Itu gede sekali loh dulu itu. Sehingga saya merasa enak. Dan lagi yang teman saya itu kehidupannya walaupun marketing ya, tapi dia itu berani sekali belanja. Mulai di sana saya mulai mengerti sedikit kosmetik itu yang mereknya Clarins itu. Dulu saya nggak pernah pakai itu. Terus saya juga nggak pernah perawatan. Waktu itu kan masih kuliah ya, jadi usia kan masih 20-an. Yang ngajarin, merusak saya ya. Terus tasnya waktu itu juga, waktu itu kan belum musim yang gini-gini ya, belum LV apa itu masih belum. Waktu itu Charles Jordan itu sudah mahal jamnya. Ya terus diajari kata, wih kakimu cek welek keren. Saya nggak tahu harus gitu, nggak ngerti, nggak pernah tahu. Mama saya juga bukan orang yang pesolek itu. Oh gitu ya. Jadi saya pelan-pelan mulai ada duit kan waktu itu mulai. Dan pertama kali saya keluar negeri ya pakai uang saya sendiri waktu itu. Dan saya juga mau berangkat, mama papa saya keluar negeri waktu saya kerja itu. Nah itulah saya, dan akhirnya saya menikah ya. Saya menikah, terus saya buka satu usaha yang tadi ya, sekolahan atau aritmatika itu. Pertama kali muridnya banyak sekali, rame banget ya. Nah ini saya putus dulu sampai di sini ya, karena ada hubungannya. Nah teman-teman, saya di sini mau membahas sesuatu ya, bahwa kalau kita ngomong tentang satu perubahan, tadi kan saya bilang change language prudential ya, kita membahas tentang change hari ini. Kebanyakan manusia itu hanya menginginkan perubahan, bukan. Kenapa? Karena mungkin, saya nggak tahu, karena mungkin orang itu masih bisa menikmati atau bisa toleransi dengan keadaan dia sekarang. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena ternyata banyak agent-agent saya yang nggak serius. Ternyata kalau saya lihat, ternyata dia cuma ingin berubah, tapi dia jadi
tapi dia masih bisa menikmati kondisinya. Jadi kalau dia juga nggak lebih kaya juga nggak apa-apa, kan gitu, ya. Sehingga 80% di bisnis ini biasa pasti gagal karena dia cuma ingin berubah dan tidak. Kebanyakan orang adalah hanya menginginkan, bukan membutuhkan atau harus berubah. Karena kalau orang harus berubah hari ini, dia nggak bisa hidup kalau nggak berubah. Biasa kalau orang di yang kedua itu, dia pasti 80% itu bisa berubah. Nah, orang ini sudah tidak mengalami kondisi yang unconfort, sudah tidak bisa nyaman. Jujur aja ya teman-teman, kenapa saya berada di kondisi yang kedua? Saya benar-benar sudah tidak bisa comfort, saya tidak bisa toleransi dengan keadaan saya waktu itu. Ya, ini contohnya, income saya tambah turun, expense saya tambah meningkat. Saya kalau sharing selalu sambil guyonan ya, jangan sampai jam serius. Saya bilang gini, sebenarnya yang paling berpengaruh kepada saya, kalau umpama kalian anggap saya sukses, adalah suami saya. Kenapa? Karena dia yang terus memotong uang belanja saya. Ya, tapi saya positif. Banyak loh yang kayak gitu tapi mengeluh terus ya. Bukan seperti itu, mungkin suami saya juga ketipu. Ya, dikira saya biayanya dikit, ternyata habis kawin biayanya banyak. Anaknya 3, minta suster, mungkin itu kali ya. Jadi dia juga ketipu. Ya, sehingga saya galau katanya ya. Sehingga saya lama-lama saya juga tidak bisa kompromi lagi. Saya kepengen sesuatu, balik lagi ke waktu saya sama papa saya. Saya mau minta ini, minta itu juga repot. Juga saya nggak enak. Pertama kali waktu pacaran biasa ya, semua dibeli majalah itu sampai 5 dikirim. Begitu habis kawin mau beli majalah, dibaca tak majalah itu. Ya itu seperti itu ya. Ini guyonannya, tapi baliknya loh, istri juga seperti itu loh. Waktu pacaran, oh dilapin, lama-lama sudah lupa. Itu aja biasa. Nah, lalu ya setelah itu usaha saya juga, saya utang banyak. Kenapa? Saya berusaha mengembangkan sekolahan saya supaya muridnya bertambah banyak. Tapi nggak bisa. Saya sudah datangkan orang dari Malaysia, sudah datangkan mahal gurunya, datang saya undang di hotel Ibis waktu itu, promosi habis-habisan, tetap nggak bisa. Sehingga utang saya tambah banyak. Dan kalau waktu Lebaran, biasanya kan kita seneng ya liburan ya, tapi saya stres. Kenapa? Bayar THR. Dan kalau liburan waktu Natal, saya juga stres. Kenapa? Saya mesti mikir, hati ini beneran ya, hati saya ini deg-degan. Saya nggak mungkin hutang ya sama suami, nggak enak. Saya deg-degan, kok kayak sampai bingung, jadi dari lubang tutup lubang terus seperti itu. Saya mau belanja itu juga sudah kalian kalau lihat ya, kalau saya kan tipenya suka belanja, sebenarnya saya seperti itu. Tapi karena satu kondisi itu saya nggak bisa belanja, malah bingung semua. Dan bukan suami saya nggak ngasih, saya bisa, kayaknya saya ini bisa ada uang, kelihatan ada uang kalau ada dia. Jadi memang kita keluar negeri, tapi kalau ada dia, begitu enggak, ya kayaknya saya harus mandiri. Ya mungkin dia sudah kasih satu pekerjaan di mana itu dimodalin ya dulu, mungkin dia mendidik saya harus pakai dari sekolahan itu. Ya, itulah saya. Kenapa saya bisa berubah? Karena saya harus berubah dan saya butuh itu, butuh satu perubahan. Ya. Nah, sama ya teman-teman, kita semua berubah. Sama nggak? Untuk kepengen dapat uang banyak? Dapat ya? Banyak orang yang bilang uang bukan segala-galanya. Ya, ya itu yang biasa. Kata orang juga, uang itu adalah hanya selembar kertas. Coba sama-sama kita cari di sampah, ada nggak uang? Ada nggak uang dibuang walaupun hanya selembar kertas? Nggak pernah ada. Ternyata uang itu memang penting sekali. Kalau Anda punya uang banyak, Anda mau sumbang gereja, mau sumbang fakir miskin, mau apa terserah. Jadi Anda nggak bisa kayak penghiburan sendiri. Oh Pak, saya nggak penting uang. Oh itu bagi saya nggak masuk akal. Lalu yang kedua adalah, tuh enjoy a better lifestyle. Saya kepengen nikmati gaya hidup saya itu naik, walaupun tanpa suami saya. Ya, ini saya ambil contoh ya. Saya ini punya teman waktu dulu. Teman saya ini ya pakainya itu sudah branded ya, jamnya aja Rolex begitu. Saya memang di sini ya, sorry ya teman-teman, saya banyak cerita tentang itu ya, tentang masalah duit. Ya supaya teman-teman tahu aja, saya nggak bermaksud apa-apa. Nah, saya dulu kalau
pakai tas, jujur aja, tas saya yang asli mungkin cuma satu ya, yang lainnya palsu semua. Nah, BM ini tahu langganannya, tembaan ya. Satu, saya selalu kasih tip ke teman-teman, kalau mau cari agent yang bisa ngeklik, cari yang kira-kira dia kaya tapi nggak kaya, pura-pura kaya kayak saya. Jadi mulai sekarang cari yang tasnya LV, ditanyain palsu nggak, yang palsu direkrut. Itu berarti orang itu ngerti loh caranya jadi orang kaya. Kalau nggak ngerti mau pakai LV palsu apa mau beli yang biasa, paling dia beli gas, ya paling dia beli Esprit yang seperti itu kan. Tapi dia ini kan tahu bahwa LV itu adalah branded, kalau jalan bisa tegak, ya kan? Kalau yang lain agak nunduk sedikit. Kalau pakai Hermes tambah tegak sedikit, makanya saya nggak mau, takut jatuh. Jadi kalau Anda lihat orang yang seperti itu, tapi Anda tahu itu palsu, cepat direkrut karena dia pengen kaya, tapi nggak ngerti caranya. Sama seperti saya pertama kali, nggak ngerti caranya. Nah, saya ini pertama kenal ya sama-sama orang tua dari anak saya punya teman, baru kenal aja teman saya, ternyata saya baru tahu ternyata orangnya matre tapi orangnya baik. Ketemu saya di Galaxy Mall langsung disapa, mungkin dia orang Jakarta ya, dia nggak. Tahu nggak pertanyaan pertama apa teman-teman? Ya? Oh, kayak gitu kan. Laki lu kerja apa? Sampai bingung. Ada orang tanya kan biasanya, namamu siapa atau apa gitu. Laki lu kerja apa? Wah, saya sampai bingung. Wah, untung ya waktu itu lumayan lah ya. Oh, kerja kayu, agak keren, padahal saya nggak dapat uang juga. Ya cuman ya nggak apa-apa. Nah, waktu itu saya besoknya diajak pergi. Nemenin aku pergi. Saya nggak tahu dia ngomong ya, ternyata ke Da Vinci. Tahu Da Vinci? Da Vinci itu mahal ya. Ternyata rumahnya mungkin pakai itu. Dan dia di sana itu teman-teman semua itu kenal loh sama dia. Bu, gitu kan semua. Saya kaget. Wih, kok gini ya? Ternyata kalau kita lihat, kita naik kelas itu kita bisa melihat tuh kehidupan orang itu. Oh, ternyata kalau orang kaya itu dikenal orang ya di sana. Dia beli bunga aja. Terus selanjutnya kita ke GES ya, ke mana? Minggu, tahu ya, perempuan ya, cewek-cewek tahu? Mangga. Diajak. Saya GES itu kan barangnya mahal. Dulu kalau saya lihat ya, beli kaos biasa aja 400.000. Saya ini sungguhan sampai kok bisa ya ada orang gila beli kaos aja 400.000. Padahal saya iri, ya. Tapi karena saya gengsi, saya nggak bilang saya nggak punya uang dong. Saya bilang saya nggak cocok modelnya, patronnya itu loh nggak ada yang cocok, padahal uangnya yang nggak cocok. Terus saya bisanya teman-teman kalau beli gas, beli apa itu waktu apa? Waktu diskon yang bukan diskon di gasnya, diskon yang di Sheraton yang apa yang pokoknya nggak lihat modelnya, harganya dulu agak lumayan dibeli itu. Wah, kalau bisa gasnya selalu lebih seneng. Itu kalau orang belum kaya cari mereknya besar sekali ya. Nah, itu keadaan saya waktu itu. Lalu saya pakai jamnya made in China, yang disenten yang nawar-nawar cuma 150 tapi Rolex loh. Tapi mungkin kalau saya yang pakai ya lumayan ya, waktu itu kelihatan ada asli. Dia juga nggak ngerti kok ternyata. Ya. Terus dia tanya gini, jamu itu memang matre, ternyata saya baru tahu. Tapi nggak apa-apa, tapi hari kita tetap berteman dan dia jadi nasabah saya. Dia tanya, jamu lu beli berapa? Mati kan? Tapi kita kan memang ternyata saya punya bakat, nggak mati akal, nggak tahu kasih hadiah. Beres kan? Beres sudah. Nggak, jadi nggak ada. Tapi saya takut tas-tas saya yang lainnya ditanyain gimana. Masa dikasih hadiah semua nggak tahu? Ya itulah nggak nyaman ternyata. Oh begitu dia masuk GES, masuk Minggu semua nyapa dia loh. Saya sampai heran, kok bisa orang ini satu kaos 400. Lah kalau sampai dikenal bayangin ya 1 bulan habis berapa gitu untuk belanja seperti itu. Ya. Nah ternyata memang dia suaminya kaya dan boros. Nah waktu sebenarnya saya nggak punya mimpi saya dulu tuh dapat KW, dapat enak ya, kita nggak usah kerja, mau ke salon, mau belanja, mau kerja nggak apa-apa, nggak kerja nggak apa-apa itu. Tapi ternyata harus tahu diri ya, wajah pas-pasan, semua pas-pasan kalau mau cari yang seperti itu. Kalau teman saya cantik sekali ya. Nah itulah saya kepengen mendapatkan kehidupan lebih baik karena saya kumpul dengan orang yang lifestyle-nya di atas saya. Nah ini, terus yang ketiga, saya kepengen jadi wanita yang mandiri. Katanya wanita yang paling seksi adalah wanita yang mandiri, yang tidak perlu lelaki, benar? Iya. Wah, perempuan yang tepat loh, yang perempuan nggak tepuk tangan sih. Yang di sini tuh ada very seksi loh.
ya apa? Why men love? Pokoknya gini loh. Ceritanya itu kenapa pria itu mencintai bitch ya, bitch. Kenapa mencintai seseorang yang liar, bukan seseorang yang kayaknya iya kok kemana sembarang kayak nggak ada tantangannya. Jadi kalau saya baca bukunya ternyata menarik sekali. Justru dia yang kadang melawan, kadang itu seksi, ya. Apalagi kalau Anda mandiri, wah suami Anda pasti lebih takut daripada kalau Anda kayaknya di rumah terus nggak bisa apa-apa. Ija seksi. Melawan Padahal saya pulang dimarahin suaminya, wah pulang tambah gaya ya. Itu. Saya cuma gini loh, dulu waktu itu saya anak 3 ya. Saya cuma mikir kalau saya nggak kerja sendiri, saya nggak mungkin kalau ada apa-apa dengan suami, saya nggak mungkin mampu membiayai 3 anak saya. Itu yang saya benar-benar tiap hari ketakutan. Itu yang saya pikir kalau saya sekarang ini memang ya walaupun nggak kasih ya saya bisa hidup lah lumayan, kadang-kadang masih bisa ngentit kalau cewek suka ngentit ya, tapi selalu ketahuan loh, tahu dia bangun pagi siapa sih jadi tekos katanya gitu, wah ketahuan lagi. Nah dulu pernah jadi tikus kayaknya ya gitu. Soalnya saya diajari sama kakak saya ambil loh katanya gitu, cuma ternyata tidak enak, tidak happy loh jadi maling itu. Nah kenapa tadi saya sampai jadi maling sampai lupa semua ya. Nah jadi saya cuma merasa gitu, kalau andaikan ada apa-apa dengan suami, kalau saya tidak punya penghasilan, saya nggak tentram. Saya memang hari ini nyaman, tapi saya nggak aman. Itu pikiran saya. Nah yang keempat adalah to make my time more productive. Jadi saya pikir selama itu saya cuma duduk di sekolah saya nggak tahu itu franchise ya, yang dimana saya juga nggak ngerti silabusnya, saya paling nggak suka angka-angka. Kok ya apes selalu dapatnya sekolahan yang aritmatika semua. Saya pernah ikut trainingnya sekali, saya langsung keluar takut. Susah loh teman-teman, ya beneran. Saya sampai heran. Itu bagi saya susah ngitung itu susah gitu loh, karena kita pakai semua ada rumusnya, aduh ribet. Nah waktu itu saya cuma bisanya duduk ya, terus saya pernah mulai mencocokkan pendaftaran ini 2 minggu mungkin, lama-lama sudah nggak cek lagi, saya nggak bisa bisnis tidak banget. Saya ngecek pembukuan, akhirnya tak lepas lagi. Ya itulah. Jadi kalau saya merasa saya nganggur aja di kantor, nggak dapat apa-apa dan uang itu saya selalu putus, selalu banyak utangnya, nggak bisa apa saya rugi. Saya tahu teman saya ada yang di Prudential, tapi bukan teman saya yang rekrut. Makanya teman-teman juga harus belajar ya, jangan dibiarin. Saya ngerasa banyak teman saya, tapi saya nggak direkrut sama dia. Mungkin dia lihat nggak mungkin saya mau, ya karena dia waktu itu masih baru jadi agent dan dia produknya nggak bagus, terus dia mungkin nggak pede juga. Nah, saya cuma diem aja, terus saya, di mana? Waktu itu kan waktu dulu ya itu acaranya sukanya di hotel-hotel berbintang, di Hyatt lagi. Saya nggak tahu acara apa dulu, tapi mungkin kalau saya sekarang pikir mungkin kayak acara goal setting, ADS atau apa. Aduh, kok saya duduk terus, tapi telepon ini di Hyatt acara pro, nanti sebelah telepon di mana acara pro. Pokoknya selalu kok enak ya ternyata ya. Ya udahlah, saya akhirnya gabung di Prudential. Nah itu ya, itu saya berubah kenapa? Karena ini 4 ini yang di saya. Saya nggak tahu teman-teman punya alasan apa. Tapi teman-teman di sini adalah your life will change when you change. Maksudnya gini, kalau orang menganggap orang itu bisa kaya, tapi kadang orang itu selalu mengasihani diri sendiri. Itu yang saya tangkap apa? Banyak sekali alasan agent-agent tidak berhasil atau tidak sukses karena alasannya apa? Tidak bisa. Kalau orang saya nggak bisa jadi agent karena saya nggak bisa ngomong, terus saya nggak punya referensi teman, terus apalagi saya nggak punya waktu, terus saya orangnya inilah, nggak boleh suami lah, inilah itu dan sebagainya. Ya, dan Anda jangan terlalu underestimate sama diri sendiri. Kadang kita ini nggak melihat loh. Tapi ini yang saya alami dulu, pertama saya juga nggak ngerti. Beneran teman-teman kalau saya ternyata bisa melakukan sampai hari ini. Kalau dipikir saya juga nggak ngerti kok saya jalani seperti apa. Jangan terlalu underestimate sama diri sendiri. Teman-teman pernah lihat American Next Top Model? Pernah? Banyak nggak tahu ya. Saya di editasi juga nggak tahu. Tapi kemarin di mana ya itu tahu. American Next Top Model adalah
apa ya, itu reality show ya, dimana dia nyari top model yang paling utama, yaitu nanti dapat dia jadi modelnya ini. Nah itu kan dari 20 berkurang tantangannya ya, seperti itulah tantangan itu. Teman-teman kira-kira kalau tahu profesi seorang model yang dibutuhkan apa? Modelnya harus apa? Cantik. Terus apa lagi? Bisu. Terus apa lagi? Pintar. Ya, Tinggi. Punya itu kaki. kan? Punya apa? Kaki. Kaki mulus. Kalau di BP kayaknya gini loh Joni. Kalau modelnya kursi roda ya enggak. Nah ternyata kalau teman-teman lihat, ya coba lihat itu, kalau Pak Farti itu sering lihat itu sama saya suka bahas ya. Saya suka lihat itu ya, karena saya pengen jadi model cuma nggak kesampaian. Nah saya cuma seneng aja lihat tantangan-tantangan. Ternyata teman-teman kalau lihat di sana, sorry ya, banyak yang hitam jelek semua, mukanya itu muka orang-orang yang apa? Ya negro, bukan ya negronya yang benar-benar yang ya mukanya yang aneh-aneh gitu loh. Coba dilihat, tapi minta pedenya setengah mati. Wah, itu yang saya lihat. Ternyata kalau mau jadi model juga nggak harus seperti itu. Ada yang gemuk kok besar gitu ada, tapi dia bisa menutupi. Yang penting wajahnya ya, dia tonjolkan ke wajah. Ternyata kalau orang model itu pokoknya waktu jadi di foto itu dia harus pede, harus kuat, harus ini, dia harus bisa, kan banyak temanya. Ternyata mama hari ini temanya dia jadi apa ya umpama, dan dia harus bisa menyesuaikan. Cukup itu aja, nggak perlu cantik ternyata. Saya juga baru tahu. Nah itulah yang sering terjadi di kita. Kita kadang-kadang saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa. Tadi saya barusan merekrut ya, kebetulan saya nggak leader, saya cari mobil. Ada orang tanya sama kita, apa kerja apa? Wah ini ya, tanya sendiri. Nah itu kita ngomong, akhirnya kita cerita. Terus dia bilang, tapi aku nggak bisa ngomong. Sampai kaget, dia itu marketing loh. Kok aneh gitu loh ya, dia tuh terlalu underestimate sendiri sama dia sendiri, padahal jelas barusan ngomong, ya kan? Nah, itu jadi kalau Anda nggak berubah, Anda nggak bisa. Mending Anda itu sombong sekali daripada Anda minder sekali. Pernah lihat di, saya nggak tahu ya, hampir setiap agensi itu pasti punya orang ya yang perilakunya kurang bagus atau sombong atau ya ada? Ada. Pasti ada kok, keras itu suaranya. Mau curhat ya? Pasti ada ya, tapi dia bisa berhasil. Bisa berhasil? Kita di agensi lain itu banyak. Saya punya teman juga agensi yang lama ya, itu juga saya tahu. Tapi dia juga tahu kok. Waduh kalau ngomong Mas Al, saya itu sampai training sampai tak tutup. Wah, nasabah itu dipesoi beneran loh. Saya sampai, tapi hari ini dia sudah omsetnya sudah 1 M. Saya sampai heran. Ternyata Anda kalau mau itu cuma Anda perlu sombong. Mending Anda percaya diri banget daripada Anda minder banget. Daripada Anda nunduk, mending Anda lihat ke atas. Itulah. Nah, kita mau lihat sebentar, bisa minta tolong nanti bentar ya, sebentar. Nah, teman-teman pernah lihat ini Christine Haag? Pasti nggak pernah. Kalau American Next Model nggak tahu, berarti dia nggak tahu. Ini adalah pemenang MasterChef 2012 di Amerika. Ya, dia ini adalah seorang yang buta, tapi bukan buta benar-benar, tapi dia itu buta mulai 2007 karena sakit dan bayang-bayang aja, tapi ya dianggap buta. Dia akhirnya apa? Dia adalah bukti hidup bahwa impian itu bisa tercapai walaupun orang ada yang tidak sempurna seperti dia. Padahal kalau orang harus menang masak, kira-kira apa yang paling dibutuhkan? Ya mata, ya. Tapi dia nggak mau, gara-gara mata aja dia nggak bisa ikut apapun. Kalau Anda lihat ya di MasterChef ini, wah satu jurinya yang nanti ya, yang paling kiri itu Ramsay ya, itu jualannya minta ampun. Saya suka lihat itu, anak saya juga suka, anak saya seneng gitu lihat masa itu. Tapi dia kalau begitu dimarahi, dia langsung, kalau aku nggak mau digituin. Anak-anak di sini kan gitu. Itu kalau marah ya, kalau nyobanya enak bisa kayak Juna gitu loh. Tapi lebih kejam, itu kan ikut-ikut kan, dilepeh, dibuang, di depannya dimarahi sampai nangis, sampai ini pun berkali-kali juga nangis. Ini belum selesai. Kalau mau lihat di Star Wars ada, cuma saya ngambil dari cuplikan YouTube-nya waktu pertama kali waktu seleksi. Coba dilihat sedikit ya, cuma waktu proses seleksinya. Dan ini lagi ngetop ini, kalau saya lihat lagi diwawancarai di mana-mana. Tapi kalah sama Opa Gangnam Style, kalah dia ya. Enak ya, cuma tari-tari aja bisa dikenal orang, nggak usah prospek orang ya. Nah, tapi
Ya, what matters most is how you see. Ini kemarin saya bawa di Malang. Ya, ini Kartika ya. Adalah apa? Gimana pun yang terpenting adalah bagaimana Anda melihat Anda sendiri hebat. Ada teman saya leader. Dia ini memang ya agak sedikit sombong ya. Dia bilang apa? Saya waktu marah, saya gak kerja di perusahaan, yakin kerja di mana pun. Ini suaranya kayak kita lebih keras, saya gak bisa niru ya. Kerja di mana pun, saya pasti bisa, saya pasti sukses. Nah, maksudnya itu loh. Teman-teman harus punya sedikit percaya diri seperti itu. Sama, kalau Anda lihat kaca, Anda harus melihat diri Anda itu wah, pede. Anda harus melihat diri Anda itu luar biasa dulu. Baru Anda bisa berubah. Ya. Nah, ini saya mau masuk, akhirnya saya berubah mau kemana? Saya waktu itu sudah mau melamar di kerjaan juga nggak mungkin karena Inggrisnya semua. Ya, lalu saya juga mau buka satu usaha juga pakai juga keterbatasan, nggak dibuka-bukain lagi sama suami ya. Mungkin dia dulu aja nggak becus, mungkin gitu. Akhirnya saya pilih Prudential. Kenapa saya pilih Prudential? Kayaknya Joni itu dulu suka tepuk tangan ya, tapi nggak apa-apa, senang saya semangat ya. Kenapa saya pilih Prudential? Yang pertama, nah ini baru tepuk tangan karena leader saya luar biasa, kasih tepuk tangan. Saya mau cerita sedikit tentang leader saya. Ya mungkin ada yang sudah tahu, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi. Saya direkrut tuh 1 tahun teman-teman. Ya 1 tahun, dia itu datang, makanya jadi leader itu nggak perlu sampai gimana, pokoknya polos aja. Kalau teman saya itu nggak pede rekrut saya, leader saya kepedean. Padahal saya, anaknya dia sekolah di tempat saya, dia datang rekrut, tahu nggak, naik katana kuno banget, mau rekrut saya. Ya, saya mikir gila, kok kamu kayak gitu, berani rekrut, berani bilang, agen asuransi itu pendapatannya besar. Saya ya juga nggak percaya, I don't care. Siapa yang bisa mikir saya mau jadi agen asuransi? Nggak mungkin kan ya, kayaknya di sini juga kecuali Bapak Sri ini ya diam-diam datang sendiri. Tapi kalau yang lain saya rasa kita pasti ketipu ya, kebujuk ya, seperti kepepet seperti itu. Ya, kalau waktu itu saya juga mikir ngapain saya mau gabung di Pru, walaupun dia tuh suka telaten setiap minggu datang, terus saya cepetan lari masuk di ruangan saya kalau dia datang. Kadang saya pas di luar nggak bisa lari, dia bawa buku investor kayaknya. Saya bukan tipe seperti itu. Saya bukan tipe orang tipe data. Percuma ada bawain data percuma, tapi naik katana. Ya, akhirnya 1 tahun. Nah, jangan ditinggalin 1 tahun kemudian. Saya mulai 1 tahun itu saya pengembangan, saya nggak bisa berkembang ini. Terus saya semakin sengsara, dan akhirnya saya kepengen direkrut lagi. Saya kepengen direkrut gimana caranya ya? Kan gengsi nggak mungkin. Tapi anaknya masih les, tapi dia sudah jarang nganter. Akhirnya saya juga sudah sering keluar dari kantor, tapi dia juga nggak rekrut. Ini bingung saya. Akhirnya pas saya nggak tahu, ternyata katanya leader saya, dia ternyata habis ADS di Jakarta. Dia lihat saya sudah orang seperti saya itu sudah direkrut dari orang agensi lain, di mana teman saya yang teman yang pertama kali yang kenal saya, agen saya itu berada di kantor itu. Dia pikir saya sudah direkrut, dia takut, dia dilihat, oh ternyata bukan saya. Dia senangnya setengah mati. Begitu itu mungkin dia pikir dapat penglihatan, langsung dia balik ke saya, dan saya memang kebetulan lagi cari. Ya ini momen, makanya teman-teman jangan ditinggal. Katanya orang, kalau Anda semakin susah direkrut itu biasanya langsung jadi. Dan saya kenapa juga sih saya mau? Karena sebelum dia ngomong, kan kadang-kadang dia datang, kadang-kadang pas saya di dalam itu, saya sudah lihat dia naik BMW loh teman-teman ya. Wow. Naik BMW, tapi saya baru tahu ternyata tahun 1995. Di mana? Nah makanya saya ini kan nggak kaya, tapi kayaknya, wah lihat gitu tuh sudah matanya merah, matanya sudah kayak bebek ada akiannya 2. Nah, wah ternyata baru saya tahu tahun kemarin BMW-nya itu dijual paling cuma 40 juta. Berarti BMW-nya kuno sekali ya. Nah itu mau nggak mau, saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kalau saya nggak penting data, saya lihat bukti. Begitu itu baru saya kebuka matanya, baru saya mau direkrut. Ya, itu pertama kali saya gabung dan pun, Pak, kamu jangan sampai kejar-kejar aku loh ya. Nah, saya bilang seperti itu, oh enggak, Bapak saya kan memang baik banget gitu ya, kayak tipe-tipe Pak Ando gitu, kalem-kalem gitu ya. Nah, dan yang penting saya nggak pakai uang, sudah saya nggak punya uang, utangnya banyak mau pakai uang lagi, nggak mungkin saya minta suami saya.
ya. Dan yang pasti ini lanjutannya nggak ada risikonya, nggak ada risiko lagi. Saya takut, saya nggak berani karena utangnya sudah banyak. Dan simple, menurut saya simple. Kenapa? Teman-teman di sini nggak perlu pikirkan produknya kayak apa, perlu toko, perlu ini, perlu itu, nggak perlu kan ya? Langsung kan, simple dan cepat. Ini jadi satu. Kenapa? Kalau orang sudah bilang oke, saya gabung di Brilliant, berapa lama bisa langsung jalan? Berapa lama? Oh, di sini memang bagus sekali ya. Kalau di live ada yang bilang 1 bulan, 2 aja ini ternyata ya. Ada yang bilang 1 minggu, ada yang bilang 3 hari. Tapi kalau saya setuju langsung. Hari ini bilang oke, minta training secepatnya, langsung bisa gabung, langsung bisa jalan. Karena orang nggak langsung ngambil, ya. Nah, ini bisa langsung. Coba kalau kita mau buka usaha apapun, katakanlah paling gampang sekarang usaha apa, umpama handphone, lagi laris ya. Mau buka usaha handphone harus cari toko, harus cari suppliernya, harus cari pegawai berapa lama. Terus Anda hitung lagi, cuan nggak? Ya balik lagi seperti itu, muter terus akhirnya nggak jalan-jalan. Di sini kalau semua nggak ada, terus produknya simple, satu tabungan kurang lebih kan kita diajar pertama Pak Ali ya. Nggak tahu di sini pakai Pak Ali atau bukan? Alex. Sama ya, cuma pakai Pak Ali, rekeningnya cuma itu aja. Kalau Pak Ali nabung di bank, itu terus seperti itu yang pertama kali dasarnya. Ya lalu kita juga nggak perlu bingung-bingung inovasi produk, karena yang inovasi produk siapa? Prudential yang ngeluarin PMC kalian atau bukan kan? Yang mikirin seperti itu siapa? Prudential kalian cuma jalankan aja, semua dibuatin. Kayak Anda ini ya, kalau di rumah itu sudah punya suster banyak, tinggal ngelakuin aja. Jadi bagi saya, oh iya simpel sekali ya kerjaan seperti ini. Nah, dan ini cocok bagi ibu-ibu ya, karena kita punya waktu yang sangat-sangat fleksibel. Kita bisa tetap ngantar anak, kita bisa tetap shopping, kita bisa tetap ngopi, itu. Jadi inilah alasan saya akhirnya saya pilih Prudential. Nah teman-teman ya, saat kita sudah memutuskan sesuatu, kita harus gerak cepat. Dan Anda harus lakukan sekarang, lakukan secepatnya. Nah, tapi tadi di sini sudah sama semua seiman, lakukan langsung. Saya waktu gabung sama leader saya habis itu nih, pas hari itu adik ipar saya datang. Adik ipar saya bukan orang Surabaya ya, pas datang, saya mau nggak mau, ya udah saya lakukan. Langsung saya cerita. Tapi banyak sekali yang agent habis itu training apa? Saya ya nunggu rumahku renovasi, saya tunggu pembantu, saya tunggu anakku, semua saya akhirnya lupa lagi, balik lagi, nggak jalan-jalan mau sampai kapan? Ya balik lagi, Anda berarti belum harus berubah, Anda cuma ingin, tapi Anda nggak masalah kalau nggak berubah pun nggak apa-apa. Cuman saya begitu, oke, saya langsung jalani simpel, nggak usah dipikir macam-macam. Yang ditolak orang saya itu kayak katanya leader saya ini innocent gitu loh. Nggak tahu on atau innocent nggak tahu ya. Positifnya innocent, polos. Kalau Joni on ya. Betul. Nggak apa-apa loh. Teman-teman ya, saya memang lebih setuju kalau orang itu on daripada pinter. Ya. Kalau on itu disuruh apa nurut. Benar ya? Saya dulu juga disuruh nurut. Ya saya lihat agent saya, leader saya jadi itu semua itu semua. Ya karena mau diajak bergabung dan mau jalani. Nah, saya langsung banyak kan agent. Iya nanti ini saya sampai sebel, kadang-kadang tuh sebel. Toh dia menunda, akhirnya ya balik lagi kok ke kita. Nah, pertama, now ya, Anda harus training. Kalau tadi saya lihat trainingnya banyak sekali di sini ya. Kalau saya dulu itu cuma training 1 kali aja. Tapi sebenarnya sama kok, mau training 1 kali, mau 10 kali, kalau Anda nggak langsung jalan, kalau Anda nggak pede ya nggak jalan-jalan. Training aja 1 tahun nggak mungkin jalan juga. Ya, training itu penting. Kenapa ya? Karena buat kita pede, buat kita ngerti apa yang harus kita tawarkan. Tapi saya yakin di sini sudah nggak ada masalah ya sama training. Nah, yang kedua. Lalu, nah ini lah teman-teman, saya selalu mengajarkan kalau teman-teman nggak usah bingung. Habis training itu kalian nggak usah langsung kayaknya wah sudah PD jadi sales asuransi atau agent. Anda harus cuma latihan di lapangan. Kita ini sebenarnya sama seperti atlet. Kalau atlet bulu tangkis atau tenis, pertama kali ada latihan atau langsung diterjunkan ke turnamen. Latihan banyak salah nggak? Kadang bisa kecekluk loh, kadang bisa ngapal loh sini, benar? Terus biasanya saya nggak tahu ya, kalau tenis latihannya di tembok atau sama langsung? Setahu saya tembok ya. Terus gila nggak latihan sama tembok? Ya sama. Kalian kalau nanti akhirnya apa? Kalau dengan latihan Anda bisa menjadi sempurna. Anda jadi
nggak perlu ini loh, nggak perlu kecewa kalau sampai akhirnya nggak ngambil. Toh latihan. Sama anak-anak ya, kalau waktu sepedaan, waktu apa jatuh, tetap lagi ya. Ya sama, ini hanya latihan, gampang. Kalau latihan Anda salah, Anda balik lagi ke leader Anda training lagi, baru ngerti salah Anda di mana. Sama kalau orang latihan terus, tiap hari latihan, kita salah dibenerin kan. Nah itu pentingnya seorang leader, pentingnya ada meeting ini seperti itu. Saya punya satu agent ya, yang dimana latar belakangnya, mungkin diajak ke sini ya. Ya, diajak ke sini ya, yang kemarin itu ya. Itu saya lihat, wah itu rajin sekali trainingnya. Jadi backgroundnya padahal ya saya nggak tahu nggak ya seorang tukang lulur aja, tapi trainingnya kuat sekali. Training apapun, Fasta, BSC, saya pun ngadain training. Saya padahal balik presentasi lagi, balik produk lagi, balik HO lagi, balik semua diikuti. Teman-teman tahu waktu dia umpama mengikuti training, dia nggak mungkin bisa kerja di pekerjaannya yang lama kan. Padahal biaya hidupnya keluarganya itu cuma dia aja yang nanggung. Saya cuma lebih respect ke dia karena dia itu berani ninggalkan, berani nggak ambil ke pekerjaannya ya. Dia kalau lulur orang sekali saya kan mungkin berapa, tapi dia mau loh tidak melakukan itu, tapi dia belajar semua untuk di lapangan, untuk latihannya supaya bisa menjadi sempurna. Nah konsul ya ini ya, lalu motivation meeting guys. Kalau yang di sini kan M3 semua ya, kalau di tempat kami M2 every. Itu si Sun itu tiap kali selalu pasti datang, selalu. Ya, dengan itu kalian tuh sangat harus yakin bahwa kalian tuh di lapangan nantinya jadi orang yang luar biasa. Kalau orang tanya, kalau saya cerita ya ke orang, iyalah enak lah dia, wong yang di prospek, yang dilulurin, benar? Itu orang yang selalu negatif. Kalau orang yang satunya akan bilang gini, kalau Anda ya umpama mau nasabah, kira-kira ada tukang lulur ini, ya jangan bayangkan modelnya dia sekarang, tukang lulur bayangin ya, kira-kira di prospek, Cek, aku jual asuransi mau ngambil nggak? Mau ngambil nggak? Nah, yang lagi nih, kalau pijet tuh, kalau pijet plus belum tahu pijet plus ya? Siapa? Siapa yang suka pijet plus? Masa mau ya, maksudnya gitu. Jadi kita jangan lihat di sananya terus. Kita tuh selalu mencari alasan semua untuk bisa bikin, oh ya diri kita tuh benar.